Yang saya kasihi, oke, perkuliahan Kristologi ini di kelas extension itu 5 kali pertemuan, tapi saya pikir ini nggak cukup. Kita harus tambah 1 kali pertemuan. 6 kali pertemuan pun itu tidak cukup, ya, nggak cukup, ya. Nah, karena pembahasan Kristologi ini sangat-sangat luas sekali. Bahkan selama hidup kita harus belajar tentang Kristus. Ya, jadi bukan hanya di suatu pendidikan formal, non formal, tetapi dalam kehidupan kita harus belajar terus-menerus tentang Kristus. Mengapa? Karena Kristus itu adalah sentral, ya, sentral kehidupan orang Kristen. Orang Kristen. Kita membangun iman kepada Tuhan di dalam Kristus. Ya, dan di dalam Kristuslah yang menentukan kehidupan kita hari ini, hari esok, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Karena dalam Kristuslah kita bisa mengenal Allah dengan benar. Karena dalam Kristuslah kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena di dalam Kristuslah kita bisa mengenal Bapa, bisa mengenal Roh Kudus. Ya, karena Yesus menyaksikan tentang Bapa, demikian juga mengajarkan tentang Roh Kudus, dan sebaliknya. Bapa juga menyatakan Kristus. Roh Kudus pun demikian. Yang bekerja hari ini yang bekerja adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Bagaimana orang bisa dituntun kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus? Hari ini yang bekerja siapa? Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Ya, tanpa pimpinan, tuntunan dari Roh Kudus, tidak mungkin seorang bisa percaya, mengenal dan percaya kepada Kristus. Itu pekerjaan dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja, maka tidak satupun kuasa yang bisa menghambatnya. Jadi Kristus itulah pusat kehidupan kita. Jadi kayak belajar tentang Kristus itu tidak cukup hanya secara formal di dunia pendidikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita belajar Kristus tentang Kristus itu dibatasi, ya, hanya mungkin kita konsentrasi dengan khotbah-khotbah praktis, ya, konseling, ya, kepimpinan, ya, semua itu baik. Hari-hari ini kita lihat di gereja-gereja, ya, mendominasi khotbah tentang apa? Bagaimana kau sukses? Bagaimana kau berhasil? Bagaimana kau sembuh dari sakit penyakit? Ya, bagaimana engkau mencapai keberhasilan? Bagaimana mempersiapkan masa depanmu? Nah, semua itu tidak salah, boleh saja. Boleh. Ya. Tapi kalau itu yang menjadi penekanan utama lalu dilupakan yang sangat mendasar, dan itu dasar iman kita tentang Kristus, itu bahaya sekali. Sehingga orang nanti datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan hanya perkara dunia, perkara harta, perkara uang, perkara kesuksesan, perkara keberhasilan, bahkan kesembuhan. Bahaya sekali kalau seseorang membangun imannya berdasarkan itu. Bukankah juga di luar agama Kristen juga bisa melakukan hal yang sama seperti itu? Bahkan mungkin lebih sukses, mungkin lebih berhasil, ya, mungkin lebih kaya, ya. Nah, tapi apakah itu dasarnya? Tidak, itu sangat bahaya. Jadi pengenalan akan Kristus itu yang paling utama, yang pertama dan paling utama dalam kehidupan orang Kristen. Kalau tidak, akan mudah tersesatkan dan menyesatkan, tidak stabil imannya, kiri kanan oke. Nah, akan mengatakan semua agama sama. Ada sih kesamaannya, itu sama-sama mengajarkan kebaikan. Sama-sama ada juga membicarakan tentang keselamatan, bicarakan tentang surga. Tapi apa semua agama berbicara tentang kepastian keselamatan? Yang saya pahami, yang saya tahu tidak. Ya, yang ada pastian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah pentingnya kita belajar tentang Yesus. Jadi belajar tentang Kristus itu ada sangat hubungan erat dengan keselamatan, atau disebut dengan juru selamat. Ya. Nah, jadi kita belajar Kristologi. Jadi dua nasi kita perhatikan kalau dari kata Kristologi itu dari dua kata, ya, yaitu Kristos dan Logos. Itu bahasa Yunani. Kristos itu adalah Kristus atau Mesias yang diurapi. Logos itu adalah ilmu, pengetahuan, uraian.
Jadi kalau dua itu digabung berarti uraian tentang Kristus atau ilmu tentang Kristus dihubungkan dengan karya-karyanya. Ya. Ya, bagaimana membuktikan Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Siapa yang membuktikan? Bukan manusia. Dan tidak satu pun manusia di dunia ini yang mampu memahami, mengenal dan benar siapa Yesus. Ya. Yang membuat kita mengenal dan mengerti bahkan beriman kepada Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang berinisiatif, yang berikan mengaruniakan pengertian kepada kita. Ya, tanpa itu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Ya, karena kita Allah yang luar biasa, yang unik. Ya, yang banyak disalah mengerti banyak orang. Bicara tentang Allah itu orang lain tidak merasa terganggu. Tapi kalau kita mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, banyak orang yang terganggu. Banyak orang yang menolak. Mengapa demikian? Ya karena belum memiliki pengenalan pemahaman yang benar tentang Kristus. Dan belum mengalami namanya kelahiran kembali. Karena kelahiran kembali lah yang menuntun orang bisa mengenal Kristus dan hidup di dalam Kristus. Begitu ya. Ya, jadi kalau tidak, ya tidak akan pernah menjadi orang yang setia kepada Kristus. Begitu banyak orang-orang beragama Kristen yang meninggalkan agama Kristen. Maka saya katakan bukan meninggalkan Kristus. Beda. Orang beragama Kristen belum tentu ya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kan di dunia ini ada 3 golongan manusia yang dijelaskan oleh Rasul Paulus 1 Korintus itu ya. Golongan yang pertama manusia duniawi. Golongan yang kedua manusia rohani. Golongan yang ketiga manusia Kristen duniawi. Ya, golongan manusia duniawi udah jelas orang yang tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, orang yang menolak Trinitas, menolak Allah Tritunggal, yang menolak Alkitab sebagai adalah firman Allah, yang menolak ya gereja sebagai tubuh Kristus dan menolak semua ajaran Kristus. Itu udah kita tahu, udah jelas, tidak perlu kita sampaikan di mana ada siapa mereka. Ya, berarti di luar kekristenan. Nah kalau Kristen rohani, ya Kristen rohani itulah proses perjumpaan pertemuan dengan Tuhan ketika dia mendengar Injil, dia memahami Injil dengan pimpinan Roh Kudus sampai kepada suatu keputusan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah seperti yang saya lakukan di tahun 1991. Ya, nah itu saya lahir dibesarkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Dulu saya jadi guru sekolah minggu, juga ketua muda-mudi dalam satu gereja. Ya, saya lakukan semua itu sebagai apa? Sebagai kegiatan saja, bukan karena pengenalan akan Kristus dengan benar. Ya, begitu. Nah, artinya apa? Bisa memungkinkan enggak saya meninggalkan Kristus pada saat itu kalau belum mengenal Kristus, sebelum mengenal Kristus? Bisa saja, sangat berpotensi. Hanya karena uang, karena harta, karena kemegahan, karena calon istri, ya bisa saja. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan tangkap tahun 1991, 93 menyerahkan diri, dididik, dibentuk menjadi hamba Tuhan. 2 tahun bekerja dulu di sekuler, gitu ya. Nah, jadi itulah sebabnya kita sangat penting belajar Kristologi ya. Ya. Oke, baik, saya akan sampaikan materi. Tugas sudah saya bagikan ya, tinggal dikerjakan tugasnya Bapak Ibu. Itu sudah dibagikan. Ya, kalau masih ada pertanyaan itu Pak tugasnya seperti apa? Mungkin sudah pernah kecuali yang baru mendaftar baru ini. Yang baru mendaftar ya, saya mau jelaskan itu buat dalam bentuk makalah, bukan laporan bacaan ya. Bukan laporan bacaan. Ya. Makalah itu tiga pasal ya. Nah, kalau makalah ya, terdiri dari pendahuluan, bab 1-nya, bab 2-nya adalah pembahasan, bab ketiganya adalah kesimpulan. Kesimpulan. Jadi di pendahuluan itu ya jelas nanti apa latar belakang. Ya, latar belakang untuk menuliskan makalah itu. Tentu
karena melihat barangkali adanya ajaran-ajaran yang sesat sekarang ini yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan misalnya. Itu contoh, bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Maka saya sebagai penulis berkepentingan untuk menjelaskan, mengajarkan, dan saya tidak setuju. Maka hal itulah yang buat saya misalnya buat pertanyaan dengan 2 atau 3 pertanyaan. Apakah pengertian Kristus? Siapakah Kristus itu? Apakah bukti bahwa Kristus itu adalah Tuhan? Ya, kira-kira contoh seperti itu di pendahuluan. Nah, pendahuluan. Baru masuk di bab 2 itu adalah pembahasan mulai dari pengertian, misalnya pengertian tentang Kristus dari istilah kata atau dari nama. Ya, dari nama. Itu. Lalu yang kedua, pentingnya memahami Kristus. Baru yang itu AB ya, baru C-nya. Nah, C-nya sesuai dengan judulnya. Apa judulnya? Itulah isinya. Ya. Recording in progress. Itu ya, seperti itu. Oke. Baik. Nah, lalu nanti baru disimpulkan. Ya. Kesimpulan itu adalah yang dari pokok pembahasan itu, dan sekaligus dalam kesimpulan itu menjadi suatu penerapan, baik untuk pribadi penulis maupun harapan kepada yang lainnya ataupun bisa mengajak yang lainnya. Ya, begitu. Tadi singkat, nggak usah banyak-banyak. Ya, 5 sampai 7 halaman saja isinya. Ya, jangan lebih dari 7. Kalau 5 pun sudah bagus. Itu di luar covernya, di luar kata pengantar, dan juga lembaran daftar pustaka. Ya, atau referensi buku. Nah, saya sudah ingatkan sudah sampaikan di pertemuan pertama, usahakan buku utamanya itu adalah buku yang ditulis Dr. Welly Pandensolang, yaitu Kristologi Kristen. Ini salah satu buku yang bagus ya untuk belajar teologi sistematika berhubungan dengan doktrin Kristus. Beliau bukan saja orang biblika, orang sistematika, juga menguasai berani Yunani. Ya, jadi bagus. Dan buku-buku yang lain juga bagus. Tapi ini karena saya kenal baik dulu dosen saya beliau ya, bahkan pernah jadi pimpinan saya di perguruan tinggi lain. Nah ini, jadi tolong diupayakan sekarang pun bisa belinya secara online, akan dikirim. Ya. Yang akan dikirim ke berbagai daerah pun, akhirnya bahkan sekali ke Papua pun yang minta dikirim, hanya mungkin butuh waktu yang lama aja, dan ada transportnya tambahan gitu, ongkirnya, ongkos kirimnya ya. Tolong diusahakan itu. Tugas-tugasnya itu rata saya ambil juga dari situ, Ibu ya. Oke. Ya, itu mengenai tugas. Nah, sekarang kecuali ada pertanyaan. Referensi pendukungnya minimal 5 buku ya. Ya, 5 buku. Jadi 2 buku judulnya langsung tentang kristologi. 2 buku judul bukunya langsung kristologi. Ya, kalau yang lainnya bisa diambil dari buku-buku lain, ada pembahasan kristologi di dalamnya. Misalnya seperti teologi sistematika, dasar yang teguh, ya, The Moody Handbook, buku pegangan teologi Paul N, ya, dan buku-buku lain. Nah itu ya. Seperti ya, jadi minimal 5, lebih dari situ boleh. Dan tolong jangan diambil lebih banyak dari Google ataupun internet. Ya, saya akan tahu itu diambil dari internet atau tidak, saya tahu. Nah, saya sudah punya cara untuk melacak itu. Ya. Nah, karena itu tolong ya. Boleh untuk sebagai penuntun untuk membuat garis besar boleh, gitu kan? Ya, boleh. Ya, untuk bisa tertolong dituntun mempersiapkan makalah itu boleh, tapi isinya jangan, ya. Ya, lebih baik buat sendiri. Karena apa yang kita dapatkan di Google itu belum tentu itu sesuai dengan ajaran Alkitab,
Ya. Nah, jadi jangan, kita tidak mau jadi mahasiswa yang lulus dengan copy paste, ya, kopas, mahasiswa kopas. Tapi harus mahasiswa original. Mahasiswa original itu adalah mahasiswa semua dilakukan sendiri. Ya, bikin tugas sendiri. Yang dibantu suami pun bagi yang punya suami, dibantu istri yang punya istri boleh. Ya, dibantu anak di rumah kan, ya, untuk mengetik itu boleh, ya kan gitu ya. Ya, boleh, silakan. Ya, tapi jangan copy paste lalu itu yang diberikan. Pernah itu mahasiswa S2. Aduh, semuanya 100% itu diambil karya orang lain. Ya, karya orang lain. Ya, itu sudah ada di Google. Saya cek, wah, ini mah nggak ada sama sekali diubah, tinggal di copy, dirubah-ubah sedikit, ya, dimodifikasi, ya, supaya jangan ketahuan bahwa itu milik orang lain gitu ya. Ya, jangan ya. Itu lebih baik hasilnya tidak terlalu bagus tapi karya sendiri. Ya, karya sendiri begitu. Oke, baik Ibu, saya ada pertanyaan sebelum saya mempersiapkan saya share. Ini hari ini yang hadir 22, minggu lalu ada 28 atau 29 ya. Nah, 29 saya ingatkan ya, kehadiran itu diizinkan hanya 1 kali. Kalau sudah lebih dari 1 kali atau 2 kali, maka itu dianggap gagal. Karena itu hitungannya 4 kali pertemuan, Ibu. Kalau kita 8 kali pertemuan, itu sebenarnya kan hitungan jamnya itu 16 kali pertemuan. Ya, memang normalnya standar dikti itu adalah 16 kali pertemuan satu mata kuliah. Tapi kita semi block teaching, yaitu dipadatkan dengan 8 kali pertemuan. Makanya kalau tidak hadir 1 kali, berarti itu absen 2 kali itu. Karena pengisiannya kan 1 kali pertemuan 2 absen. Nah, karena itu diharapkan ya kehadirannya. Di RPS saya sudah kirim di RPS di grup. Tolong dibaca RPS-nya itu ada hampir 30 halaman ya. Nah, itu tolong dibaca. Nanti yang dekat yang mungkin tinggal sekitar Bekasi ada minta tolong nanti untuk penandatangani 1. Ya, menandatangani 1 karena itu adalah kok ada kontrak ya, kontrak kuliahnya di bagian belakang itu ya. Oke, referensi buku ada di RPS. Ya, pembagian materi-materinya ada mungkin tidak bisa kita ikuti sesuai dengan RPS itu secara 100%, tapi itu sudah menjadi petunjuk penuntun ya. Oke, silakan dibaca. Apakah semua sudah tahu itu RPS-nya? Semua sudah tahu karena yang respon pada saat itu hanya 2-3 orang dari 29 orang. Terima kasih Pak untuk RPS-nya begitu. Nah, tolong jangan ditinggalkan grup ya. Apa info-info yang di grup itu diperhatikan, termasuk tugas. Dan saya lupa apakah juga materi perkuliahan saya sudah share di mana itu di grup. Sudah saya share belum? Materi kuliahnya, modulnya. Belum Pak kayaknya. Belum ya? Belum. Oh, oke, nanti pas di jam istirahat saya akan share ya materi kuliahnya. Karena itu materi kuliah itu untuk 1 dan 2, Kristologi 1 dan 2. Oke. Baik. Kalau PPT ini adalah untuk milik dosen, bisa saja nanti dibagikan ya. Oke. Nah, prayogi ini sebenarnya mahasiswa kelas reguler karena dia ada pekerjaan di siang, jadi nggak bisa ikut nih. Ya. Udah semester berapa kau prayogi? Semester 3 ya. Nah, semester 3 sekarang ini lagi ngambil hermeneutik karena itu jam 2 dia nggak bisa ikut ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya masuk ke mau share materinya. Silakan mengenai tugas ya, mengenai tugas. Silakan. Ya. Tugas pakar tadi dikumpulkan minimal kapan Pak paling lambat makalahnya? Sudah bisa dikumpulkan mulai dari pertemuan ke-4 ya, pertemuan ke-3 atau ke-4 lah, per-3 ke-4 ya. Nah, bisa ya. Ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Yuk. Sebentar, ini saya punya. Bentar dulu.
Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul belum? Sudah kelihatan? Halo, sudah kelihatan? Sorry. Ya, apakah sudah kelihatan? Sudah muncul? Sudah ada? Sudah Pak, sudah. Sudah. Oke, baik. Ntar. Ini tadi yang rekam siapa ya? Sudah ada tadi yang rekam. Oke, jadi sekali lagi Kristologi ini Kristologi 1 ya, doktrin tentang Kristus ya. Oke. Minggu lalu sepertinya saya sudah mengajarkan mengapa kita penting belajar Kristologi, tadi juga di awal barusan saya sudah sampaikan ya, kita lewati ini ya. Jadi adanya banyak aliran dan penyesatan ya dalam kekristenan. Ya, seharusnya justru membuat kita semakin giat ya, semakin sungguh-sungguh belajar ya, memahami, mengenal siapa Yesus ya. Semakin mengenal, semakin kita cinta Yesus. Makin cinta Yesus, semakin kita mengikuti kehendaknya, rencananya, bahkan kita terus menjadi pemberita yang setia ya tentang Kristus ya. Oke. Apa itu Kristologi? Ya, ini juga seperti dijelasin, hanya saya sampaikan singkat lagi dari kata Kristos tadi sudah dijelasin, atau Kristus atau Logos ya. Ajaran atau ilmu uraian, atau dipersingkat dengan ilmu ya. Jadi pengertian dasarnya ilmu tentang Kristus ya, dihubungkan dengan karyanya. Kristologi sebagai teologi tentang Kristus, oleh karena Kristologi merupakan sub ranting dari ilmu yang lebih luas, yaitu teologi ya. Saya sudah pernah sampaikan ada 4 pembagian teologi. Pertama teologia biblika, kedua teologia sistematika, ketiga teologi sejarah historika, dan keempat adalah praktika ya. Nah, praktika. Nah, lalu ada 4 golongan itu masuk ke mana nih mata kuliah Kristologi? Itu masuk dalam kuliah teologi sistematika. Ya, itu satu kelompok dengan tentang soteriologi, hamartologi atau tentang dosa, tentang bibliologi, doktrin Alkitab. Ya, kemudian teologi proper, doktrin tentang Allah. Nah, kemudian pneumatologi dan yang lain sebagainya. Ada sekitar 9 mata kuliah teologi sistematika yang wajib diambil, baik itu S1, PAK maupun yang pendidikan agama Kristen, prodi agama Kristen, dan juga prodi teologi. Wajib ambil semua mata kuliah itu. Ya. Oke. Ini sepertinya saya sudah jelasin ya. Ada beberapa pengertian Kristologi menurut para teolog ya. Sudah ya? Betul ya? Supaya saya lewatkan ini ya, saya ingat ya, karena sudah ya. Ada yang ingat? Pak Sulistiono sudah? Saya sudah jelaskan belum ini? Belum? Ya? Sudah ya? Sepertinya sudah ini. Oke, sudah. Betul ya, sudah ya? Oke. Baik. Saya langsung saja ke sini. Ini ya. Pernah Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Pertanyaannya itu pertanyaan yang sama diulang 2 kali. Pertanyaan yang sama. Ya. Yang satu ditujukan menurut orang lain, pertanyaan kedua menurut kamu. Ini pertanyaan ini. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Yesus mengajukan satu pertanyaan kepada murid-muridnya. Tujuannya apa? Mengapa Yesus sampai bertanya demikian? Apakah ini sebagai bagian dari ujian akhir semester? Kalau di kelas kan gitu ya. Ya. Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Nah, ini kan kita bisa memperhatikan Yesus sedang mempersiapkan para rasul atau murid-muridnya yang akan meneruskan pekerjaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, karena itu mereka harus dibenahi, dibekali. Nah, itu harus mereka mengenal siapa Yesus, mengapa mereka harus percaya kepada Yesus, dan mengapa mereka harus memberitakan tentang Kristus. Yang pertama yang harus mereka pahami, siapa Yesus itu. Siapa sesungguhnya Yesus itu? Berbicara tentang siapa Yesus, itu banyak sekali
pendapat pandangan yang berbeda, yang ada yang benar, ada yang bertolak belakang, ada yang sesat, ada yang benar, ada yang tidak sesuai dengan Alkitab tapi menggunakan Alkitab. Nah, coba kita perhatikan. Pertanyaan ini pertama, apa yang pertanyaan Yesus ini di Matius 16 ayat 13 sampai 15. Alkitab mengatakan begini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, Kata orang, siapakah anak manusia itu? Atau kata orang, siapakah aku ini? Tentu pertanyaan ini Yesus membutuhkan jawaban. Ya, Yesus ingin tahu sejauh mana mereka murid-murid ini sudah mengenal Yesus. Dimulai dulu dari kata orang. Maka murid-murid harus mengobservasi atau mengamati pertanyaan ini, melihat kepada di luar mereka, kepada orang lain. Oh, kata orang. Nah, makanya jawabannya bisa kita lihat. Jawaban murid-murid ini apa? Ini jawaban yang mereka pernah dengar. Ya, yang mereka dengar. Ada yang mengatakan berarti bukan dari mereka sendiri. Ada yang mengatakan anak manusia itu, Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan dia Elia. Ada juga yang mengatakan dia Yeremia, bahkan atau salah seorang dari para nabi. Nah, ini kata orang. Ini yang mereka dapat. Bahaya sekali kalau ada pendapat seperti ini kata orang. Bukan lagi pengenalan langsung pribadi, perjumpaan langsung pribadi dengan Tuhan. Masih kata orang. Ya. Maka ini bukan menjadi suatu mewakili pandangan, mewakili jawaban, keyakinan dari murid-murid. Karena sumbernya kata orang. Nah, lalu kita perhatikan, Yesus lanjut bertanya. Pertanyaan yang isinya sebenarnya sama, muatannya sama. Perbedaannya apa? Langsung ditunjuk kepada murid-muridnya. Kalau tadi kata orang. Sekarang, tetapi apa katamu? Ini langsung kepada murid-murid nih. Kalau katakan, hai murid-muridku, apa katamu tentang aku? Siapa aku ini? Nah, dua-duanya adalah membutuhkan jawaban yang benar tentang Kristus. Dan jawaban itu nanti kita bisa melihat bahwa engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias, engkau adalah yang diutus oleh Allah. Ya, nah begitu. Nah, ini kalau kita jawab itu nanti ya, tapi itu nanti. Tapi sekarang kita lihat dulu jawaban masa kini yang masih ada dari mulai abad pertama, terutama abad keempat. Nah, abad keempat sampai hari ini, ya, ini jawaban yang masih ada dan diterima dan diyakini. Ya, dan itu menjadi pandangan yang yang menetap bagi orang-orang tertentu. Misalnya, saudara kita saksi Yehova. Di sini nggak ada saksi Yehova atau ada mantan saksi Yehova. Ya, kalau ada pun tidak apa-apa, ya kan? Karena belajar teologi itu untuk semua orang, ya, tidak ada larangan. Oke. Nah, Yesus adalah makhluk ciptaan yang diberi kedudukan sebagai pemimpin kedua. Jadi saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus itu adalah permulaan ciptaan atau yang pertama dicipta. Ya, yang pertama dicipta. Ya. Di situ. Jadi itu mengatakan itu. Nanti mereka punya dasar Alkitabnya Kolose 1 ayat 15. Ya, Kolose 1 ayat 15, Wahyu 3 ayat 14. Tapi kita belum masuk pembahasan itu. Saya hanya menyampaikan secara singkat saja ya pemahaman mereka. Apakah benar demikian? Nanti kita lihat Alkitab. Nah, kemudian saudara kita yang dari Muslim, kalau dikatakan siapa Yesus, mereka akan berkata sesuai dengan Al-Quran itu Yesus itu adalah seorang nabi. Nabi besar. Ya? Nah, bahkan mereka juga bisa mengatakan sebenarnya Yesus itu hanya manusia biasa yang dipertuhankan orang Kristen. Maka kita ini yang mempertuhankan Yesus sering disebut orang kafir. Ya, tapi tidak usah sakit hati kalau dibilang orang kafir, bersenyum aja. Kita artikan aja kafir itu dengan singkatan dari kaya firman.
Tuh kan? Kaya firman gitu ya. Ya, supaya sejuk hatinya. Oh, iya nggak apa-apa, saya kafir itu kaya firman. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, enggak usah marah, so tersinggung. Ada kadang-kadang ada mahasiswa begitu, dia marah, dia mau membela Yesus. Kita ini bukan membela Yesus, Yesus membela kita. Dulu ada anak-anak mahasiswa itu, saya tanya, ya, tentang kesaksian penginjilan. Ya, kesaksian penginjilan. Kesaksian penginjilan, mereka bersaksi satu persatu tentang kesaksian penginjilan. Di antara mahasiswa itu ada yang bicara begini, Pak, waktu saya penginjilan itu, ada yang menghina Yesus katanya, mengolok-olok Yesus. Wah, saya nggak waktu itu marah sekali, Pak. Saya dekatin, saya tampar orangnya, saya hajar dia karena dia menghina Tuhan saya. Nggak tahu siapa yang mengajarin penginjilan dengan cara-cara seperti itu ya. Siapa yang mengajar? Iyalah Pak, masa menghina Yesus Tuhan saya? Saya nggak mau, saya harus bela Yesus. Waduh, luar biasa. Lama-lama kau nanti bikin ormas lagi. Ormas Front Pembela Yesus. Ya, Front Pembela Yesus itu. Tidak, kita justru dibela oleh Yesus, bukan kita bela Yesus. Bela iman boleh, memang mempertanggungjawabkan lewat berapologet iman kita harus pertanggungjawabkan, boleh. Tak begitu ya. Nah, kemudian ada pengajaran dari Newek ini katakan Yesus adalah sosok perantara yang mistis, dianggap mistis. Ya, kemudian ada Unitarian. Unitarian ini orang-orang yang menolak Trinitas juga ini ya. Yesus adalah seorang guru moral yang hebat. Nah, jadi Yesus itu hanya dipahami, dimengerti guru moral. Nah, jadi ada nilai plusnya tapi hanya dilihat moral yang benar-benar luar biasa, yang layak dicontoh, diteladani. Betul kan? Nah, itu. Kemudian Yesus itu adalah manusia yang biasa yang dituhankan sejarah gereja, kata Don Brown di sini. Dan Brown mengatakan demikian. Dia manusia biasa. Atau istilah ada orang sekarang ini ya, Yesus itu yang dipertuhankan, yang diangkat Tuhan oleh Paulus. Atau yang diangkat Tuhan oleh bapak-bapak gereja di konsili-konsili. Jadi mereka lah yang menjadikan Yesus Tuhan. Nah ini nih. Nah ini bukan saja, pandangan ini bukan saja ada di luar kekristenan, di dalam kekristenan sampai hari ini masih ada yang demikian. Makanya menolak apa? Ya, menolak konsili-konsili, menolak apa namanya itu disebut dengan apa yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja ya, yaitu di abad mula-mula, yaitu tentang pengakuan iman rasuli. Kan? Nah, katanya sudah orang-orang Kristen sekarang ini sudah terlalu didinabobokan, sudah diajarkan dari turun temurun, ya, oleh bapak-bapak gereja untuk ajaran ini sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab. Ini bahaya sekali ini, ya. Ya, nanti kita putar videonya lah kalau memungkinkan ya, waktunya ya, yang mengatakan seperti itu. Dia menolak ya konsili-konsili apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja. Padahal kalau kita melihat bapak-bapak gereja itu lebih dekat dengan para rasul zamannya. Jadi masih bisa dipercayakan pengajarannya yang original, yang sangat original untuk dengan gereja mula-mula. Dibandingkan dengan generasi yang sekarang yang usia 50-60 tahun baru umurnya. Kan? Nah, saya lebih percaya apa dikatakan oleh gereja mula-mula dan bapak-bapak gereja dibandingkan dengan apa dikatakan oleh yang masih umur 60-50 tahun sekalipun dia doktor teologi, profesor teologi, punya STT, punya gereja yang besar, tidak jaminan itu. Tuh ya. Oke. Ada yang mengatakan siapakah aku ini, mengapa penting sebutan Tuhan bagi Yesus? Tidak dapatkah kita sekedar mempelajari kata-katanya yang bijak, kata-kata yang mengagumkan, cara hidupnya? Mengapa kita penting harus tahu pribadi dari Yesus? Udah cukup aja dikagumi ajarannya, ajaran tentang kasih, kan? Nah itu.
Banyak hari-hari ini orang belajar mengenal Yesus itu hanya dilihat dari penekanan kepada moralnya. Bahkan diajarkan itu di agama mereka masing-masing. Nah, karena itu kita tidak cukup belajar dan tahu tentang Yesus karena kata-kata yang bijak atau kata-kata yang mengagumi atau mujizat yang dilakukannya. Tidak cukup. Tidak, ya. Nah, mengapa? Karena seorang yang menyebut dirinya Tuhan tapi bukan Tuhan tidak layak mendapat kekaguman. Tidak layak mendapat pengagungan dan juga penyembahan. Jadi kalau dia hanya manusia biasa yang dikagumi, nah, berarti kita nggak ada bedanya kagum dengan presiden kita presiden kita Joko Widodo di pemerintahan pertama. Semuanya orang cinta, sangat sayang, kagum dan hormat. Tapi setelah masuk ke periode kedua, udah mulai banyak orang yang tidak suka. Kan gitu, itu haknya orang semua kan. Artinya bisa dikagumi di awalnya, di akhirnya belum tentu. Ya? Nah, itulah manusia. Ya, itulah manusia. Ya? Nah, oke. Nah, karena itu perlu mengerti, memahami, karena Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan sekalipun tidak ada perkataan langsung. Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, murid-muridnya, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Tentu tidak harus Yesus mengatakan demikian baru dia dibuktikan bahwa dia Tuhan. Kemudian berikutnya, kekekalan kita itu bergantung pada jawaban kita. Ya, atas pertanyaan siapakah dia yang menyatakan diri sebagai Allah. Nah, kalau seseorang tidak mengenal Allah dengan benar, bagaimana dia bisa beriman kepada Allah itu? Dan bagaimana dia bisa percaya dan hidup untuk mengikuti Allah itu? Dan bagaimana dia bisa memperoleh kehidupan yang kekal? Kehidupan untuk selama-lamanya. Tidak mungkin itu tanpa pengenalan Kristus. Kalau hanya sekedar tahu, banyak orang tahu. Orang Kristen pun semua tahu. Tanya aja seorang Kristen itu semua tahu. Tahu Yesus, tahu. Tahu Yesus lahir di mana? Oh, tahu. Tahu Yesus juru selamat, tahu. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, percaya, tahu. Semua tahu. Tapi coba nanya. Ya, coba nanya. Nanti kalau engkau mati kemana? Ke surga atau ke neraka? Ya? Kalau udah sampai pertanyaan itu, banyak sekali yang tidak bisa menjawab dengan benar. Ya, ada yang mengatakan, ya itu kan terserah Tuhan. Mana bisa kita pastikan? Itu urusan Tuhan, urusan nanti, bukan sekarang. Ada yang mengatakan, ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan selamat. Atau mengatakan, oh saya tidak tahu. Atau mengatakan, oh tergantung, rajin gak saya beribadah. Berarti yang beribadah setiap sekali setahun itu hanya di Natal, gak masuk surga itu. Nah kan? Kan banyak itu orang Kristen itu. Kalau udah Natal itu tanggal 25, malam 25 di kampung itu kan, rame sekali. Yang tidak pernah 1 tahun ke gereja muncullah di situ. Dengan segala pakaiannya yang bagus, yang baru itu kan. Sebenarnya datang ke gereja untuk apa? Hanya menunjukkan, oh ini saya pakaian baru kan gitu. Punya yang sesuatu yang baru, kan banyak yang begitu ya. Tapi coba ditanya tentang imannya. Nah, bahkan ada yang mengatakan, siapa yang tahu? Memang lu udah pernah ke surga? Nah, kan gitu. Memang udah pernah ke surga kalau bicara tentang surga? Atau bilang, udah nanti tanya aja tuh kepada gelar yang STH. Apa itu singkatan dari STH? Itu adalah sok tahu. MTH semakin sok tahu. Tanya aja mereka itu. Nah ini semuanya keraguan. Tidak pasti jawaban seperti itu. Jawaban tentang keselamatan, kehidupan yang akan datang, kehidupan itu selama-lamanya, kehidupan yang kekal itu, harus jawaban yang pasti. Siapa yang memberikan jawaban yang pasti? Siapa yang memberikan kepastian itu? Bukan manusia, adalah Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Ya, ketika mengenal siapa Yesus, itulah pentingnya mengenal Yesus. Nah, kalau kita lihat perbedaan kehidupan kekal yang kita miliki dengan Yesus itu beda.
Perbedaannya di mana? Kalau kehidupan kekal yang dimiliki yang dalam Yesus, yang ada pada Yesus, itu kehidupan yang sudah melekat pada dirinya sejak ada Allah, bahkan selamanya dia ada, bahkan dia tidak ada awal, tidak ada akhir. Sifat kekekalan itu sudah ada padanya. Nanti kita akan belajar itu. Ya, yang salah satu untuk memahami Kristus adalah benar-benar sungguh-sungguh Tuhan, yaitu sifatnya ada nggak pada Yesus sifat kekekalan itu. Ya, nah itu kekekalan kita bergantung di luar diri kita, bukan bersumber dari kita, bukan bersumber dari dunia ini. Itu bersumber dari mana? Dari Allah itu sendiri. Ya, yaitu ketika kita percaya kepada Kristus. Yohanes 3:16 itu salah satu ayat yang sangat terkenal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus tunggal monogenes. Ya. Ya, jadi katakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal, artinya hidup untuk selama-lamanya. Itu hanya percaya kepada Yesus. Ya, dan banyak ayat-ayat yang lain yang mengatakan demikian. Oke, jadi ini sudah sangat jelas. Mari kita perhatikan jawaban Petrus ya, jawaban Petrus kepada Yesus pada saat Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Inilah jawaban yang paling benar dan yang paling tepat. Wow, luar biasa ya. Itu Petrus mewakili itu. Ya, nah, Petrus mewakili murid-muridnya, maksudnya berkata demikian. Engkau adalah Mesias. Nanti ada di versi lain, engkau adalah anak Allah. Nah, ketika ada banyak banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus, lalu Yesus itu berkhotbah memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti yang kuberikan, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Bahkan dia akan memperoleh kehidupan kekal. Ketika Yesus mengatakan demikian, apa yang terjadi? Berbondong-bondong atau banyak yang meninggalkan Yesus. Lalu Yesus langsung tunjuk kepada murid-muridnya, apakah kau juga tidak meninggalkan aku? Kata Yesus. Lalu Petrus lagi yang paling vokal bilang, bagaimana mungkin kau meninggalkan engkau anak Allah? Engkau adalah dari Allah. Akan gitu. Ya, nah itu satu proses yang luar biasa untuk menuntun murid-muridnya semua mengenal siapa Yesus. Oke. Lalu perhatikan di Yohanes 10 ayat 24 sampai 33. Nah, ini tidak semuanya kita baca, Ibu. Maka orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya. Apa kata mereka? Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup di dalam kebimbangan? Berarti mereka pada saat itu dalam situasi bimbang itu. Ya, bimbang. Bimbang itu diakibatkan dari ketidaktahuan, tidak mengenal siapa Yesus. Maka dikatakan, jikalau engkau Mesias. Nah, ini masih kata jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Berbicaralah kepada kami. Jadi mereka ada suatu permintaan supaya Yesus memperkenalkan, menyatakan dirinya. Maka Yesus menjawab apa? Menjawab mereka. Jawabnya apa? Aku telah mengatakan kepadamu, kata Yesus. Aku sudah katakan, tetapi kamu tidak percaya. Jadi persoalan di situ. Coba ingat tuh, dua murid dari kampung Emmaus, mereka pulang setelah Yesus mati dan sudah bangkit, lalu mereka pulang ke kampung mereka ke Emmaus, dua murid, bukan dua rasul ya, beda ya, dua murid. Dalam perjalanan Yesus bertemu dengan mereka. Yesus bertanya kepada mereka, siapakah yang kalian perbincangkan, yang kalian bicarakan? Kata Yesus. Lalu mereka, apakah kau satu-satunya orang Yahudi yang tidak tahu bahwa raja kami, bahwa Yesus itu sudah mati, dihukum oleh tentara Romawi, sudah mati dia.
Nah, mereka pulang dikatakan dengan muka muram, dengan muka sedih. Alkitab katakan demikian. Nah, coba perhatikan. Padahal Yesus sudah pernah mengatakan kepada mereka. Lalu Yesus Yesus kembali mengingatkan mereka, mengajar mereka melalui apa? Melalui mengadakan perjamuan. Setelah mereka melihat perjamuan, baru mereka tahu bahwa mereka yang bercakap-cakap dengan mereka di perjalanan itu adalah Yesus sendiri yang sudah bangkit itu. Dari situ mereka imannya diteguhkan, jadi orang percaya. Bahkan sempat ditegur oleh Yesus. Aku kan sudah katakan sebelum kematianku bahwa aku akan mati, akan diserahkan kepada kepada orang-orang jahat, kepada orang dunia, bahwa aku akan ditangkap, diadili, dan disalibkan, dan mati, dan bangkit di hari yang ketiga. Aku kan sudah katakan betapa lambannya hatimu. Bahkan ada kata betapa bodohnya engkau. Wah, Yesus tegak sangat keras sekali kalau dibilang betapa bodohnya. Coba kepada mahasiswa dibilang begitu, betapa bodohnya engkau, tersinggung itu sampai ke ubun-ubun, pikiran hatinya nggak bisa tidur itu. Kan? Hah? Betul nggak? Iya. Ya, dasar bodok, dasar botol gitu. Ya, orang yang mendengar itu, wah ini kasar sekali orang ini. Dia marah dan tersinggung. Ya, oke. Jadi pertanyaannya, pertanyaan masa kini nih. Ya, apakah yang engkau ketahui tentang orang agama, tentang orang Kristen? Apa perbuatan baik yang kau lakukan, ibadah yang kau jalani? Nah, ini pertanyaan secara umum. Apa yang kau tahu tentang agama? Apa yang kau ketahui tentang Kristen? Apa yang kau tahu tentang perbuatan baik? Lalu apa ibadah yang kau jalani seperti apa? Itu umum. Tapi pertanyaan yang paling penting, utama, dan selalu kita bertanya dalam kehidupan kita ini, bukan berarti masih ada dalam persimpangan, adalah siapakah Yesus bagi Anda? Harus itu pertanyaannya. Siapakah Yesus bagi kita? Nah, apa istimewanya Yesus itu dengan yang lain? Kan banyak juga di dunia ini tokoh-tokoh yang sangat mengagumkan, ya, yang diingat-ingat sepanjang masa. Bahkan kalau ada fotonya, ya ditaruh di rumahnya dari turun temurun, itu kan. Misalnya pernah ketemu dengan presiden, bersalaman, langsung lalu foto, ya ditaruh di rumah. Tujuannya apa? Untuk mengingat, bahkan mungkin juga pamer gitu. Bisa saja mau menunjukkan, oh ini dulu waktu saya ketemu dengan presiden, bangga gitu kan. Ya bangga, karena bisa ada ketemu yang tidak ada kesempatan dimiliki orang lain, dia punya kesempatan, ya bertemu. Padahal mungkin hanya sekedar selfie aja, ngomong juga enggak gitu. Ya kan? Nah itu. Bisa saja kan? Sekarang kan presiden udah banyak turun ke jalan-jalan kan gitu. Selfie langsung taruh di rumahnya gede besar-besar begitu. Ya. Nah itu aja dikagumi, disenangi. Ya. Karena apa? Oh, dia orang nomor 1. Nah, sekarang jauh lebih penting adalah ketika kita belajar mengenal siapa Yesus. Jadi kekristenan itu selalu menghormati Yesus sebagai pusat sejarah, sebagai pusat teologi. Itu tadi di awal sudah saya katakan, Yesus adalah sentral dari kehidupan orang Kristen. Ya? Atau bisa dikatakan pusat dari kehidupan orang Kristen, yaitu adalah Kristus. Ya, Kristus. Oke, jadi kalau bisa dikatakan Kristus adalah segalanya bagi kita. Dia segala-galanya bagi kita. Ya. Jadi tidak ada orang lain kecuali Kristus yang lebih penting asal usulnya, sejarahnya. Dan tiada ajaran yang lebih bersifat menentukan daripada ajaran tentang pribadi dan pekerjaan Kristus. Jadi ini yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ini
mengenalmu secara pribadi. Nah, ya kan? Mengenal Kristus secara terus-menerus sampai sempurna. Kapan sempurna? Selama di dunia ini tidak mungkin kita sempurna, ya. Mengenal Yesus. Tidak ada yang bisa sempurna mengenal Yesus. Ya, tidak ada. Tapi itu menjadi satu kerinduan kita. Nanti kita sempurna setelah bersama-sama dengan Dia di sorga, ya. Oke. Nah, jadi studi tentang pribadi Kristus itu harus menjadi pusat pengajaran Kristen. Itu tadi yang sampaikan itu. Baik itu pekerjaannya, pelayanannya, karyanya, bahkan dan juga kematiannya di kayu salib. Itu sangat penting. Ya. Jadi kalau buat dua hakikat, ya, hakikat ilahi, hakikat manusia. Ya, sehakikat dengan Allah, sehakikat dengan manusia. Nanti kita lihat bahwa Yesus itu adalah satu pribadi memiliki dua sifat atau dua hakikat. Ya, hakikat ilahi dia adalah Allah, hakikat manusia dia sehakikat setara dengan manusia. Begitu, ya. Oke, nah itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Itu, ya. Oke, baik. Sebelum masuk ke sini, ada beberapa pandangan tentang pribadi Kristus yang sering diperdebatkan sampai hari ini, ya, di dalam dunia teologi, khususnya mengenai pribadinya, ya, mengenai pribadinya. Nah itu kita bisa belajar, ya, mulai dari abad kedua dan sampai hari ini masih sering menjadi diskusi yang hangat, bukan saja hangat, diskusi yang panas, ya, bisa. Nah itu sering dibahas, tidak pernah berhenti sampai hari ini, mungkin sampai akhir zaman baru berhenti. Maka kita akan melihat pandangan-pandangan itu, pandangan tentang Kristus, berbagai pandangan yang timbul dalam kurun waktu, yaitu sejarah gereja, ya. Nah, sejarah gereja atau setelah Yesus naik ke sorga, lalu gerejanya berdiri, ya, sesuai dengan penubuatan dari Yesus. Oke, saya tutup dulu. Mungkin ada apa namanya yang mau ditanyakan, ya, silakan. Sekaligus saya minum, ya. Oke, ada? Kalau tidak ada, supaya kita bisa lanjut, atau saya kirim dulu materinya, ya. Bapak Ibu, sebentar saya kirim materi. Recording stopped. Haleluya. Bentar. Mohon sabar ya sebentar Pak Bu, ya, saya lagi buka WA untuk bisa dikirim. Muru, ambil handphone saya satu lagi dong, Muru. Muru, handphone saya satu lagi dicas di sana, tolong ambil. Oke.
Itu tuh situ. Ini kan kenapa lambat? Baik, mungkin sinyal menunggu menunggu WA-nya masih proses, jadi agak sedikit lama ya. Nah, ini ada yang bertanya, ya siapa ini ya? Sudah serahkan tugasnya. Izin bertanya Pak, tugas ini buat seperti makalah atau gimana? Ini siapa yang bertanya ya? Baru masuk. Nah, tadi saya udah jelasin ya, tugas makalah itu terdiri dari 3 pasal, yaitu Pak Tommy Salim. Ada ya Pak Tommy Salim bergabung? Oh, ada ya. Oke, ya. Nah, dari tugasnya seperti tadi dijelasin, pendahuluan itu nanti ada latar belakang, lalu menggunakan 2 atau 3 pertanyaan sesuai dengan topik pembahasan. Bab 2 baru pembahasan, mulai dari pengertian istilah, definisi, dan pentingnya bahasan, dan baru membahas tentang pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan secara biblikal ataupun secara sistematika ya. Oke. Baru bab 3 itu adalah masuk kesimpulan dan juga penerapan. Kesimpulan penerapan dengan referensi minimal 5 buku. Lebih banyak lebih bagus ya. Seperti itu ya. Dan tolong jangan ditulis tangan sementara untuk diri sendiri boleh, tapi untuk diserahkan kepada dosen tidak zamannya lagi ya. Nah, jadi tolong diketik, yang dihasil ketikan itu nanti di PDF-kan supaya pada saat dikirim tidak berantakan. Ya, di PDF-kan. Oke. Ya. Seperti itu ya, dan yang lain-lainnya juga mungkin selain Pak Tommy. Oke, sekarang mana ini? Saya lihat dulu ini masih proses cukup lama ini mutar-mutar ya. Pak, izin nanya Pak. Oke, silakan. Ini yang Bapak kirim di WA group itu ada tuh doktrin Kristologi 1, itu tugasnya bukan Pak? Bagaimana? Yang ada word itu ada tulisannya doktrin Kristologi 1, itu tugasnya. Ada namanya masing-masing. Itu tugas. Itu tugasnya. Oh, oke. Itu tugasnya, mohon maaf Pak, saya boleh minta penjelasannya nggak Pak? Gitu. Soalnya saya belum tahu. Bagaimana Pak? Baru saya soalnya Pak. Tugasnya ini dibikinnya kayak gimana ya Pak? Mohon maaf, minta penjelasannya soalnya saya masih baru Pak. Tadi barusan saya udah jelasin ya. Iya Pak. Oke. Kan ini barusan saya jelasin ya. Tadi nggak apa-apa. Jadi makalah itu terdiri dari 3 bab. Bab pertama pendahuluan, ya muatan dari pendahuluan itu latar belakang pembahasan dengan 2 atau 3 pertanyaan sesuai dengan judul ya atau topik pembahasan itu. Lalu di bab kedua itu adalah pembahasan. Dalam pembahasan itu muatannya pengertian, pentingnya, lalu yang baru masuk ke bagian C-nya itu ABCD. Kalau dilihat ABCD ya, A adalah pengertian, misalnya pengertian tentang Kristus, dimulai dari kata Kristus itu apa, kayak gitu ya, menjelaskan ya. Menurut bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Yunani, Ibrani kalau bisa, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa kan gitu ya. Nah, kan diambil dari buku juga ya, bukan karangan sendiri, diambil dari buku ya. Ya, diambil dari buku. Tugas yang Bapak kasih itu kan udah ada nama-namanya, itu yang dibikin makalah ya Pak maksudnya? Dipilih salah satu, kan sudah dikasih nama,
Jadi ada nama di situ. Kalau ada di situ namanya topiknya itulah yang diambil. Oh, oke, terima kasih Pak. Ya, begitu ya. Nah, itu diambil ya. Kan itu makanya topik lalu ada nama ya. Nah, ya. Gitu ya. Oke, baik. Pak, saya coba cek dulu ini apakah sudah bisa. Bentar ya. Aduh, kenapa WA saya berputar-putar begini ya? Ya nantilah ya, ini saya nggak tahu WA saya nggak bisa dibuka, nanti saya akan kirim ya. Oke baik, kalau tidak ada pertanyaan kita ya lanjutkan materi ya, kita lanjutkan materi supaya lebih padat ya. Nanti kalau ada diskusi pertanyaan boleh, karena ini masih pengantar, belum masuk ke apa namanya materi utamanya, Nah, saya ulang, sampaikan. Oke, baik. Ya, ada berbagai pandangan yang timbul ataupun yang masih ada sampai hari ini di sejarah gereja tentang Kristus, ya. Nah, ini kita harus perhatikan. Yang pertama itu adalah golongan disebut sebagai golongan ebionitisme. Golongan ebionitisme itu adalah golongan sisa sekte Kristen Yahudi. Ya, mereka adalah orang yang fanatik dalam hal apa? Fanatik dalam menjalankan hukum Taurat, ya, menjalankan hukum Taurat. Apa pemahaman mereka? Ya, nah kita bisa melihat pemahaman mereka yang pertama tentang Yesus itu adalah mereka mengajarkan bahwa Yesus putra Maria itu dan Yusuf itu, ya, telah memelihara hukum Taurat secara sempurna, sehingga Allah memilih dia menjadi Mesias. Itu, ya. Jadi sederhana gini. Jadi Yesus itu disebut Mesias atau dipanggil jadi Mesias karena Yesus itu berhasil melakukan dan memelihara hukum Taurat dengan sempurna. Itu. Ini ajaran dari sekte Kristen Yahudi. Apakah masih ada sekarang ini? Masih ada. Ya, oke. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Lalu diteruskan juga ajaran mereka mengatakan Yesus menjadi Mesias itu ketika kapan? Ketika dibaptis. Disitulah Yesus menerima Roh Kudus. Ingat peristiwa baptisan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ada peristiwa itu, ada suatu pernyataan dari sorga yang mengatakan Yesus masuk ke Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu ada yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu turunlah pada saat itu Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Disaksikan, dilihat oleh banyak orang. Artinya pada saat itulah Yesus menerima Roh Kudus. Di peristiwa yang sama, nah disitulah dia menjadi Tuhan. Saat dibaptis, itulah dia punya kuasa. Berarti sebelum dia dibaptis, dia tidak punya kuasa. Sebelum dia dibaptis, dia belum punya Roh Kudus. Nah ini hati-hati nih, ya. Nah ini, oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ditahan dulu, kan itu ya. Oke. Nah kemudian mereka juga mengajarkan di sini menolak keilahian Yesus dan kelahirannya dari seorang perawan. Tolak, ya. Hal yang kita tahu diajarkan bahwa Maria seorang perawan suci, masih kudus. Nanti kita belajar itu ya. Nah, ayat Alkitab yang menunjukkan itu nanti diinkarnasi. Ya. Nah, tentang perempuan muda. Ya. Nah, ditolak.
Mereka tidak menolak itu. Mereka menolak itu. Bahkan menolak keilahian Yesus. Penolakan ini disebabkan apa? Ada penyebabnya. Karena kepercayaan akan keilahian Kristus nampaknya bertentangan dengan monoteisme. Orang-orang Yahudi, mereka itu diajarkan nenek moyang mereka dari turun-temurun Allah itu Esa. Berdasarkan Ulangan 6 ayat 4. Allah itu Esa. Monoteisme. Itu sudah punya pemahaman sangat kuat dari turun-temurun. Makanya salah satu mengapa Yesus ya tidak pernah mengatakan secara langsung dia yang datang dari surga itu, akulah Tuhan sembahlah aku, akulah Allahnya Abraham, akulah pencipta langit bumi dan segala isinya. Bukan karena Yesus takut, kata orang begitu ya. Tidak, karena misi Tuhan adalah misi penyelamatan dengan memperkenalkan diri. Jangan sampai terhalang untuk hal itu. Mengapa? Karena mereka latar belakangnya punya pemahaman monoteisme. Udah pasti ditolak. Bahkan sekalipun Yesus tidak mengatakan demikian, Yesus sendiri ditolak. Dan tolong satu orang baca Yohanes 1:11. Yohanes 1:11. Ada yang bisa nolong baca, satu orang baca, silakan. Yohanes 1:11. Ya, saya baca Pak. Ya. Ini firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya menolaknya. Dikatakan tidak menerimanya. Siapa yang dimaksudkan di situ? Milik kepunyaan. Dalam konteks itu baca, ya, itu adalah bangsa Israel. Ya kan? Datang di tengah-tengah bangsa Israel. Nanti kita lihat dia menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Dia menyatakan diri sebagai Mesias. Dia mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ditolak. Yang sampai hari ini penolakan itu masih terjadi. Kalau ada pun orang Israel percaya itu bukan secara bangsa, tapi itu adalah individu. Ya. Nah, dan sudah ada orang Kristen, sudah ada orang-orang Yahudi asli menjadi orang Kristen. Ya. Nah, ini. Nah, masih banyak kayak Alkitab yang lain. Hosea pun sudah mengatakan hal yang sama di Hosea 6 ayat 4, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena mereka lah menolak pengenalan akan itu. Ya kan? Nah, jadi itu umatku. Dalam konteks itu siapa? Dalam konteks itu adalah orang Israel juga. Hosea sudah mengatakan itu. Dan ini dikutip oleh seorang rasul namanya Rasul Paulus. Di Yohanes bukan di Yohanes, di Roma 10 ayat 1 sampai 3. Boleh Pak baca Pak Roma 10 ayat 1 sampai 3, Pak Sulistiono bisa diulang lagi dibaca. Tolong Pak, bantu Pak. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku pada Tuhan ya. Supaya mereka diselamatkan. Ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, ya, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ya, terus? Tetapi tanpa pengertian yang benar. Yang 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, kan jelas. Itu bicara tentang siapa itu? Bangsa Israel. Ya, padahal kita tahu bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan ya, secara bangsa. Yang memberikan nama satu bangsa pun ke bangsa Israel jadi bangsa Israel itu adalah Allah sendiri ya. Ketika bergulat dengan Yakob, sekarang bukan lagi namamu Yakob tapi namamu Israel. Jadi menjadi nama bangsa sampai hari ini kan. Tapi Paulus seorang Yahudi keturunan Benyamin
Alkitab dia mengaku demikian, mengatakan demikian. Dia tahu, dia menyaksikan tentang Israel. Keinginan doaku dan harapanku supaya mereka diselamatkan, artinya belum diselamatkan. Tapi mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Kata giat untuk Allah itu menunjukkan, menekankan kepada melakukan hukum Taurat. Hebat mereka, luar biasa. Ketaatan mereka kepada hukum Taurat itu hebat sekali. Tapi dikatakan tanpa pengertian yang benar mereka mendirikan kebenaran sendiri sehingga menolak kebenaran Allah. Siapa tuh kebenaran Allah? Yaitu Yesus Kristus yang sudah hadir dan ada di tengah-tengah mereka. Mereka tolak. Itulah sebabnya mereka bunuh dan salibkan. Ya kan? Gitu. Nah itu ya. Oke. Jadi singkatnya adalah Ebionites ini, ya, Ebionites ini adalah kelompok yang menyatakan keilahian Yesus itu tidak asli. Kealahan Yesus itu tidak asli. Tidak memiliki sifat ketuhanan yang sejati. Sehingga menolak realita sifat ilahi dari Yesus. Masih ada nggak ajaran ini sekarang? Masih ada. Ada di mana? Bukan di agama lain. Yang mengaku gereja. Ya. Dia mengatakan bahwa keilahian Yesus itu bukan berasal dari dirinya. Bukan. Ini ajarannya nih. Tapi keilahian Kristus itu pemberian. Pemberian Allah. Pemberian Yahweh. Tadinya dia tidak memiliki. Karena diberikan jadi memiliki. Oke. Dan itu pun tidak asli. Tidak asli itu. Diberikan kalau aslinya ada pada Bapa, ada pada Allah. Nah, jadi satu transfer dari Allah diberikan kepada Yesus. Hinggap kealahan itu. Nah, makanya ada pemahaman yang mengatakan kita tidak penting ya tahu belajar tentang Yesus pada saat dia masa kecilnya. Nggak ada artinya. Bahkan sampai dikandung, dia lahir 12 tahun. Nggak ada kepentingan kita di situ katanya. Berani mengatakan demikian loh. Seorang doktor teologi kan. Pentingnya kapan? Setelah dia dibaptis dan setelah dia bangkit dari kematian. Disitulah kemuliaan Allah diberikan kepada Yesus. Sifat-sifat Allah diberikan kepada Yesus. Jadi suatu pemberian. Bukan dari diri sendiri. Itu pemberian. Nah itu. Ajaran ini hampir sama dengan ebionetisme. Ya. Apakah benar demikian? Nah, nanti kita lihat ya pengajaran yang benar seperti apa ya. Kemudian golongan gnostis ya, gnostik ya, golongan gnostik. Ya, gnostik ini dipengaruhi oleh paham dualisme yang mendasar. Kalau ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau ada roh, ada daging. Kalau ada yang baik, ada yang jahat. Ya, nah, paham dualisme ini mereka menganggap kalau daging itu dianggap jahat. Sekali lagi daging itu dianggap jahat. Maka pastilah Allah tidak mungkin menjelma menjadi manusia yang adalah berdarah daging. Jadi gnostik ini mereka mengatakan daging itu jahat. Karena daging itu jahat, mustahil dan tidak mungkin Allah yang kudus mengambil daging, menambahkan tubuh manusia kepada dirinya. Itu tidak mungkin. Nah itu, ya tidak mungkin. Oke, jadi menolak inkarnasi berarti ya. Nah, tidak mungkin jadi manusia. Nah, golongan gnostik ini ada dua. Ya, golongan yang pertama itu gnostik yang disebut dengan gnostik Cerintian. Apa isi ajaran mereka? Mengajarkan bahwa Kristus yang ilahi itu mendatangi Yesus yang manusiawi ketika ia dibaptis dan meninggalkannya lagi beberapa saat menjelma kematian Yesus. Tadi saya sudah singgung sedikit itu. Jadi gini, gnostik Cerintian ini mengatakan begini. Yesus itu biasa, dia hanya manusia biasa. Sama seperti kita. Dia manusia biasa. Dia menjadi luar biasa kapan? Pada saat
ya, Kristus yang adalah manusia itu, ya, sebagai manusia itu dibaptis. Ya, dibaptis. Nah, disitulah dia punya sifat keilahian. Sampai kapan dia memiliki sifat keilahian? Bahkan ada juga yang salah satu sekum sinode, ya, saya ada ajarannya itu karena saya kenal juga, mengatakan kapan Yesus itu sebagai anak Allah? Dikatakan pada saat dibaptis. Berarti sebelum dia dibaptis, dia bukan anak Allah. Yang mengerikan nih, ya, seorang magister misi, ya. Nah, jadi kapan dia anak Allah? Pada saat dia dibaptis. Nah, sekarang pertanyaannya, ya. Nah, sampai kapan kealahan yang dimiliki oleh Yesus itu diterima pada saat dibaptis? Ini dia. Ya, setelah dia dibaptis sampai kepada menjelang kematian. Setelah dia mati, sifat keilahian itu tidak ada lagi, kembali kepada pemberi, kembali kepada Allah sebagai pemberi, kembali kepada Bapa sebagai pemberi. Itu. Lalu kapan lagi dia memiliki itu? Sifat keilahian itu. Nanti setelah dia mati, setelah dia bangkit dari kematian, diberikan lagi oleh Bapa, diberikan lagi oleh Tuhan. Makanya Yesus itu bergantung, benar-benar mutlak bergantung kepada Bapa. Karena Bapa yang memberi, Bapa juga yang berhak untuk mengambil. Karena Bapa yang memberi, Bapa juga yang berhak untuk mengembalikan itu, ya, kepada Bapa itu sendiri. Nah, ini. Jadi sederhananya, Yesus itu pernah hanya manusia biasa, 100% manusia biasa. Dia tidak punya sifat Allah. Kapan? Sebelum dia dibaptis. Kapan dia Allah? Setelah dibaptis. Sampai kapan? Sampai menjelang kematian. Setelah dia kapan Allah? Setelah dia mati dan bangkit dari kematian, baru dia Allah. Ini akibat dari pemahaman transfer. Jadi satu pemberian. Nah, ini bahaya sekali. Nah, ini nggak ada bedanya dengan ajaran agama lain, agama Muslim, ya kan? Jadi bedanya bagaimana? Perhatikan nih, ya. Manusia biasa ditambahkan sifat ilahi. Ini terbalik. Bukan begitu pengertiannya. Ya. Dia adalah Tuhan ditambahkan hakikat manusia pada dirinya. Jadi bukan sebaliknya. Ya. Dan kalau percaya dengan sebaliknya, tidak mungkin manusia menjadi Allah. Tidak mungkin. Tidak akan pernah. Dengan cara apapun. Tapi kalau Allah menjadi manusia, Firman telah menjadi manusia, itu sudah nyata dan pernah terjadi, dan itu menjadi dasar iman kita. Ya. Oke. Baik, ini golongan yang berikutnya dari Gnostik ini disebut dengan golongan doketisme. Ya, dekotisme. Apa ajarannya? Mereka beranggapan bahwa Yesus sebenarnya itu semacam hantu. Ya, dan hanya kelihatannya saja memiliki tubuh jasmani, hanya kelihatan. Jadi bukan real, tubuh kemanusiaannya itu bukan real. Bukan nyata, itu seperti hantu. Jadi menolak sifat kemanusiaan yang sejati itu. Ditolak. Ya, ditolak. Jadi dekosetik ini, ya, adalah golongan yang berpendapat bahwa tubuh jasmani Yesus itu tidak real. Hanya berarti bayangan saja, begitu, ya. Apakah ini sesuai dengan Alkitab? Tentu itu harus kita tolak ajaran itu. Ya. Ajaran tersebut harus ditolak. Karena tidak sesuai dengan Alkitab. Nanti akan kita baca ini, tidak sekarang. Kolose 1, 15, dan seterusnya. Nanti akan kita baca itu, ya. Nah, kemudian golongan Arianisme. Wah, ini sampai hari ini masih banyak ini. Kita nggak usah lah kayak keyakinan orang lain lah. Ada di sekitar kita, di dalam gereja masih sekalipun dia menyangkal, oh bukan, aku bukan pemilik mahak Arianisme, saya tidak kenal siapa itu Arius itu.
Tidak perlu kenal Arius, ya kita pun nggak pernah kenal Arius. Tapi ketika kita melakukan ajaran Arius, berarti kita ini pengikut Arius. Ya. Nah, coba kita lihat pada awal abad keempat Masehi, Arius itu dari Alexandria memperjuangkan pendapat bahwa sekalipun Kristus dapat disebut Allah, ia sebenarnya bukan Allah. Dan sama sekali tidak ada kesamaan hakikat dan kekekalannya. Tidak ada. Itu Arianisme. Itu pandangan dari Arius. Orang ini kalau nggak bertobat ya udah mati ya, sudah kita ya kan? Ya, di mana dia? Udah pastilah. Ya, orang ini tidak di sorga. Nanti kalau dibilang udah neraka menghakimi bapak ini, yang udah saya bilang aja itu udah pasti tidak ke sorga, kan gitu aja. Ya kan? Ya, sebelum waktu ada, dia katakan nih, sebelum waktu ada Kristus sudah ada diciptakan. Itu. Mereka menggunakan ayat Kolose 1 ayat 15 dan juga Wahyu 3 ayat 14. Nanti kita baca ayat itu ya. Jadi mengatakan logos, Yesus itu adalah logos dari Allah, adalah pertama-tama diciptakan. Jadi Yesus itu adalah pertama-tama diciptakan, baru menciptakan yang lain. Nah, kemudian setelah Yesus diciptakan itu, Yesus itu menjadi pelaksana program Allah dalam menciptakan dunia. Gitu. Ya, dalam menciptakan dunia. Nah, ketika menjelma, yaitu katakan menjelma berarti logos memasuki tubuh manusia serta menggantikan roh manusia. Ini ada ajaran ini, pemilik STT lagi. Ya kan? Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi gini. Jadi logos yang adalah firman itu hinggap di dalam diri Yesus yang tadinya tidak ada. Tidak ada. Ya. Logos yang dari Allah diberikan kepada Yesus sehingga Yesus ada. Yesus jadi memiliki hal itu. Nah, makanya dikatakan dia diciptakan lebih dahulu. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus lebih dahulu dicipta. Jadi Yesus itu lebih sederhananya, Yesus itu ciptaan. Yesus itu ciptaan. Kapan dicipta? Sebelum segala sesuatu dicipta, Yesus sudah cipta. Nah, ya. Nah, perhatikan tuh. Jadi, mereka mengatakan, golongan ini mengatakan, jadi Kristus itu tidaklah sepenuhnya Allah dan juga tidak sepenuhnya manusia. Jadi penolakan Kristus sebagai Allah yang sejati dan penolakan kepada Kristus sebagai manusia sejati. Ada yang demikian. Tapi ada yang menerima, percaya bahwa Yesus adalah manusia sejati, tetapi dia bukan Allah yang sejati. Dan dia bukan juru selamat sejati. Dia Tuhan yang sejati. Juru selamat sejati atau Tuhan yang sejati itu hanya Yahweh, bukan Yesus, katanya. Sangat jelas diulang-ulang itu. Inilah yang mereka gunakan dasar ayat seperti Markus 13 ayat 33, Yohanes 5:19 dan yang lain sebagainya sebagai gagasan untuk mendukung ajaran mereka. Ini yang digunakan. Ya, nanti akan kita baca ayat itu, Ibu, sabar ya. Nah, jadi golongan Arianisme ini yang tokohnya Arius itu teori yang berpendapat bahwa sifat ilahi Yesus Kristus itu tidak sempurna. Yesus itu hanya manusia biasa yang dihinggapi oleh Logos, yang menerima Logos, pemberian dari Bapa, hingga pada waktu dia dibaptis. Dan sesudah itu baru ada pada sifat ilahi itu sampai ia disalibkan. Setelah dia disalibkan, sifat keilahian itu hilang. Nanti kembali lagi pada saat dia bangkit dari kematian. Jadi menjelang penyaliban, jiwa ilahi itu meninggalkan dia. Yang disalibkan hanya manusia biasa. Ya memang Tuhan gak bisa disalibkan. Kuasa ilahi tidak bisa disalibkan. Jadi yang disalibkan itu siapa? Manusianya. Makanya orang Kristen kalau tidak mengerti dengan baik ya,
Bahaya sekali. Contoh, seringkali menjadi suatu serangan bagi iman Kristen tentang peristiwa salib, di mana salah satu perkataan salib itu Yesus pernah berkata, Eli, Eli, Eli sabaktani, sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus itu berteriak, memanggil Allah, dan dikatakan meninggalkan dia. Ini adalah satu perkataan Yesus yang digunakan untuk menyerang kekristenan, menunjukkan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Ya. Mengapa? Karena dia panggil Allah. Masa Allah panggil Allah? Ya kan? Masa Allah panggil Allah? Lalu yang kedua, mengapa dikatakan Yesus itu adalah manusia, bukan Allah? Karena dia katakan berteriak, butuh pertolongan, dia kesakitan. Lalu ketiga, kalau dia Allah, mengapa dia tidak menghukum orang-orang yang menyalibkannya, turun dari salib? Dia kan berkuasa. Nah itu, ya. Nah itu, kalau kita tidak tahu, benar juga ya, masuk logika juga ya. Kok Tuhan mati, Tuhan disalibkan? Ini akibat dari tidak punya pemahaman yang benar antara kemanusiaan dan keilahian. Tuh, maka saya katakan dari awal, dua hakikat itu tidak bisa dipisahkan. Begitu. Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi, makanya di Konsili Nisea tahun 325 ya menganggap ya di sidang ini para teolog dan bapak-bapak gereja menolak ajaran Arianisme. Ya, serta menganggapnya itu sebagai ajaran sesat. Ya, sebaliknya menyatakan bahwa Yesus Kristus diperanakan, bukan dibuat, bukan diciptakan, tapi diperanakan. Dan bahwa ia sehakikat dengan Sang Bapa. Kuasa ilahi yang dimiliki itu bukan pemberian, tapi itu sudah melekat ada pada dirinya di dalam kekekalan. Ya, itu nanti ada pengajaran untuk hal itu Bapak Ibu, kasih Tuhan ya. Oke, nanti minggu depan kita akan lanjutkan golongan Apolinanisme ya, atau bisa dibaca di yang yang akan saya share nanti. Maaf Bapak Ibu, nah saya harus ke rumah sakit dulu, ada mau ngantar ya, ada yang mau diantar ke rumah sakit. Jadi tolong kita akhiri sini, nanti minggu depan kalau mau untuk menggantikan setengah jam lagi ini yang harusnya kurang, bisa kita mulai 5:30 atau kita berakhir jam 9 begitu ya. Nah, berakhir jam 9. Jadi supaya jangan korupsi waktu ya. Ya, jika ada pertanyaan mohon maaf ditahan dulu, nanti bisa di chat ke saya lewat WA group, saya akan jawab ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Saya minta tolong nanti ada di antara kita yang pakai laptop di foto ya, semua yang hadir ini ada 25 orang, 26 dengan dosennya ya. Nah, tolong karena di WA saya ini bermasalah ini. Ya, agak bermasalah, jadi saya nggak tahu dari tadi nggak bisa ya. Oke, baik, kita akhiri dengan doa. Sekali lagi kita bertemu lagi nanti Jumat depan. Kalau memang tidak bisa 5:30 tetap jam 6 ya, jam 6 kita berakhir jam 9 begitu ya. Kita ambil waktu setengah jam hari ini yang kita tidak gunakan. Oke, Prayogi ya, silakan berdoa ya, silakan ya. Tuhan, Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih pada malam hari ini Tuhan, kami telah selesai melaksanakan kegiatan perkuliahan kami. Kiranya Tuhan, apa pada hari ini
pelajaran dan materi kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Begitu juga dosen kami beri hikmat kebijaksanaan dalam mengajar kami, dan nantinya hamba-Mu akan pergi ke rumah sakit. Tuhan berkati, Tuhan beri keselamatan dalam perjalanan Tuhan. Puji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.